Sudah dirami sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedaung, Bapak Insinyur Sucipto Hadiwaluyo MM, Bapak Kesiswaan Ibu Rosnanti SPD MM, Nina Irma Al-Bahar SMK Negeri 1 Kedaung, Bapak Hamdan SPDI, Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha, dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kedaung yang insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di hari ini pada acara terakhir kita, Kids Kajian Islam di Sekolah, dan semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Semoga kita semua dapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita meluruskan niat kita bersama-sama untuk menuntut ilmu, dan marilah kita mulai acara pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya diinformasikan kepada siswa-siswi kelas 10 dan 11 untuk menyiapkan alat tulisnya masing-masing untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada hari ini, dan tidak lupa untuk mengisi link absensi yang nanti akan kami bagikan melalui chat Zoom. Baik, teman-teman dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini Jumat 7 Mei 2021 kita akan belajar kembali dengan materi bab fikih bab zakat yang akan disampaikan oleh Bapak dan SPDI. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala ni'matillah, wa bi'aunillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan ini, pada saat ini kita bertemu dengan Ramadan, dan kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang menjadi Ramadan terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan izin oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kedua kalinya salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada Nabi yang agung, Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya terpilih hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Yang terakhir saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Kedaung, Bapak Insinyur Sucipto Hadiwaluyo MM, yang memberikan waktu kesempatan untuk saya selaku pembina Irma di SMKN 1 Kedaung untuk mengisi program Pesantren Ramadan Provinsi Jawa Barat dengan program itu ya, kajian Islam di sekolah. Dan pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 7 Mei 2021 adalah menjadi Pesantren Ramadan penutup di SMKN 1 Kedaung. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Kepala Sekolah semuanya yang telah mendukung, memberikan kesempatan, dan juga Bapak Ibu dan juga anak-anakku siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti kegiatan Pesantren Ramadan Kids Kajian Islam di sekolah pada hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang fikih, yaitu bab zakat. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zakat adalah salah satu rukun Islam, termasuk rukun Islam yang harus ditunaikan. Dan zakat itu mempunyai makna yang sangat luas. Baik, nanti kita akan kupas pengertian zakat secara bahasa dan istilah, atau secara pengertian terminologi, etimologi dan terminologi. Kemudian dasar hukum zakat, kemudian pembagian zakat, kemudian golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Yang terakhir, beberapa pandangan perbedaan tentang ketentuan zakat dari 4 mazhab yang populer, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, definisi ya. Zakat secara bahasa mempunyai 3. Zakat itu artinya tumbuh. Zakat juga bisa bermakna berkembang. Dan zakat juga artinya diambil dari kata tazkiyah, pembersih, tentunya pensuci badan di baik. Itu secara bahasa. Zakat mempunyai makna
pensuci, pembersih, tumbuh, berkembang. Kemudian secara luasnya adalah zakat adalah sesuatu yang harus baik disobek ataupun dari zakat itu sendiri. Dan dasar hukum zakat adalah surat At-Taubah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa qaribina sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itulah dasar hukum orang yang berhak menerima zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, zakat fitri. Yang kedua zakat mal. Zakat fitri bisa juga diumpamakan dengan zakat badan atau kata kiasan zakat umpamakan dengan istilah pajak gitu. Zakat fitri, zakat badan, Allah berikan kita hidup di dunia ini dalam setahun, kemudian organ-organ tubuh kita berfungsi dengan normal, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kemudian dan semuanya Allah berikan itu gratis, dan juga fasilitas kehidupan seperti udara Allah berikan gratis. Dan difitrah, disucikan di bulan Ramadan, disempurnakan dengan zakat fitrah. Kenapa itu dengan zakat suci? Itu suci. Suci dalam arti maknanya adalah diberikan memberikan makan orang yang membutuhkan, maknanya seperti itu. Dan ketentuan zakat fitrah menurut mazhab berbeda. Tapi ketiga imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah yaitu dengan makanan pokok. Jadi, berikan makanan pokok. Jadi, kalau di Arab sana berarti makan kurma, makan langsung dimakan. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat langsung. Itu daerah makanan pokoknya sagu misalnya, ya sagu, jagung, beras, sepakat. Kemudian Imam Hanafi memperbolehkan zakat. Jadi sebenarnya yang tidak benar adalah tidak menunaikan zakat kan. Jadi boleh zakat dengan uang, boleh zakat dengan makanan pokok juga boleh. Ini yang dimaksud dengan zakat fitri.
Adapun ketentuannya Kecilin aja Pak, yang di HP. Ya. Oke, itu pengertian zakat fitrah dan penjelasan. Kemudian yang kedua zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, bisa termasuk di dalamnya ada perniagaan. Dan ketentuannya adalah nisab. Nisab itu dalam satu tahun orang punya perusahaan, punya peternakan, punya pertanian, dan dalam satu musim, dalam satu tahun dihitung setelah proses pupuk, ongkos tenaga, dan yang lain-lain, bersihnya berapa. Jadi satu dan zakat mal, zakat bulan 5% dari total setelah dikurangi untuk biaya-biaya yang mendukung, misalnya kalau perusahaan gaji karyawan, kemudian operasional, pajak dan lain sebagainya. Kemudian ketika dalam setahun itu misalkan ada laba 1 miliar, berarti 2,5% dari 1 miliar adalah kurang lebih 2 juta, sekitar segitu. Ya harus dikeluarkan. kalau tidak dikeluarkan bagaimana? Akan masalah. Nanti akan ada masalah dengan harta. Dia akan bermasalah dengan hartanya. Umpamanya begini, zakat itu membersih, zakat itu mensuci. Ada orang mengkonsumsi makan minum sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, kemudian tidak buang air besar. Ini perumpamaan saja. Seperti apa yang akan terjadi? Maka akan timbullah penyakit itu. Jadi ketika kita punya harta, punya perniagaan, kemudian sudah satu nisab, jadi setiap kota kabupaten sudah ditentukan melalui Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, karena kebiasaan makanan pokok di setiap kota dan kabupaten standarnya, kalau misalnya berasnya beras yang harga berapa, itu yang kalau Cirebon dengan di Cirebon itu ketentuannya kalau pakai uang itu 30.000, ya sudah ada selebaran gitu ya. Kemudian itu 37.000, mungkin beras yang dikonsumsi oleh masyarakat kota dengan masyarakat kabupaten berbeda. Jadi muncul zakat itu ditunaikan. Ada
3 hukum, bahkan bisa kena 5 hukum. Yang pertama, hukum boleh. Zakat boleh dikeluarkan dari awal Ramadan menjelang Idul Fitri. Ini boleh. Kemudian yang sunnah dan yang afdal, yang lebih utama itu sebelum subuh menjelang sebelum subuh. Cuman di negara kita oleh ada amir yang mengelola untuk mendistribusikannya, maka ya itu 5 hari, bahkan 5 hari 3 hari menjelang Idul Fitri, hari sebelum hari itu ya, silakan mereka di sekolah boleh, dan kepada yang zakat. Begitu juga tadi harta selama setahun, berapa labanya, berapa keuntungannya, bersih setelah operasional, bayar listrik, kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga dibutuhkan uang sekian ratus juta, maka supaya menjadi berkah, supaya menjadi manfaat harta yang dimilikinya, maka tunaikan zakatnya 2,5% dari harta yang dimiliki. Adapun penyalurannya boleh ambil ya, yang di musola, di masjid ada, di sana ada panitia, atau kalau di sekolah juga biasanya ada, cuman karena masa pandemi berangkat di sekolah, dibebaskan di rumah. Nah, baik. Yang terakhir, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah, zakat. والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة الله. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dari surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir. Sana namanya innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi disebutkan di dalam ayat ini sedekah. Zakat juga termasuk di dalamnya adalah sedekah. Yang pertama fakir. Inilah orang yang menerima zakat. Siapa orang fakir? Orang yang atau usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Itu disebut orang fakir. Jadi pekerjaan tidak punya, harta juga tidak punya, jadi tidak punya apa-apa. Itu disebut orang fakir. Ya, kemudian yang kedua adalah miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Miskin. Siapa orang miskin? Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan hasil usahanya, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bekerja sehari, habis sehari. Jadi tidak ada lebih. Itu yang disebut dengan orang miskin. Beda dengan fakir tadi. Kalau fakir pekerjaan tidak punya, harta pun tidak punya, jadi tidak punya apa-apa.
Kalau orang miskin, dia punya pekerjaan, tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari keluarganya saja, tidak ada lebih. Ya. Kemudian berikutnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Amil. Siapa amil? Ya. Amil adalah orang atau panitia penerima dan pengelola dana zakat. Itu juga berhak untuk, sebab menjadi panitia adalah panggilan kepedulian, sehingga mau mengelola, mau mengumpulkan zakat-zakat dari masyarakat, baik zakat fitrah, kemudian zakat mal, kemudian menghitungnya, kemudian membagikannya kepada warga sekitar. Ya. Berikutnya adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Ya, mungkin kalau berperang sudah tidak ada di zaman sekarang. Itu orang yang berdakwah, menjadi pendai, ustadz mungkin, ustadzah, ya, guru-guru madrasah, ya, yang hanya menerima honor ala kadarnya. Ya. Mungkin ya ustadz, guru, kiai gitu ya. Itu boleh. Kemudian gorim. Siapa gorim? Orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Jadi orang yang banyak hutangnya, gorim. Maka itu juga orang yang berhak menerima zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terkecoh, terpesona dengan penampilan. Penampilannya oke, bajunya oke, padahal dia punya beban hidup yang berat, banyak hutangnya maksudnya, maka gorim. Ya. Maka untuk meringankannya itu menjadi termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian berikutnya adalah mu'alaf, kelompok orang yang masih lemah imannya atau dia baru masuk Islam. Biasanya maaf oleh golongan atau oleh keluarga, awal agamanya diasingkan, diusir, bahkan tidak dikasih apa-apa. Maka mu'alaf adalah orang yang berhak menerima zakat. Ya. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang terputus dalam perjalanan atau orang yang sedang belajar, para pelajar, perantau, orang yang sedang merantau, maka berhak juga menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya, atau dalam, kalau zaman dulu budak ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah tidak ada perbudakan. Ya, atau orang-orang yang lemah. Jadi para pemirsa di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan singkat tentang zakat. Ya. Dari pengertiannya, kemudian dasar hukumnya. Ya. Kemudian pembagiannya, kemudian ketentuan-ketentuannya yang sudah kita ketahui. Sebagai kesimpulan, mari kita tunaikan zakat kita, baik zakat fitri dan zakat mal. Apabila kita sudah menunaikannya, berarti itu menjadi kesempurnaan saum Ramadan di tahun ini. Masih ada waktu. Hari ini hari ke-25. Ada 4 hari, bisa 5 hari ke depan bagi yang belum menunaikan zakat, terutama zakat mal ya, zakat fitrah sangat ringan. Kemudian
tunaikanlah zakat itu sesuai dengan sesuai dengan orang yang berhak menerima zakat. Jadi kemudian dari 8 asnaf tadi tidak ada spesifikasi bahwa zakat itu harus punya ketentuan yang lain-lain. Silakan tunaikan zakat. Tapi bagi saya pribadi, ketika kita mau menunaikan zakat, keluarkanlah zakat itu, berikanlah zakat itu pada orang yang 8 asnaf tadi, tentunya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau dari ayat yang tadi itu tidak ada spesifikasi lil muslimin, tidak. Jadi ini mah hanya pendapat saja. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya di sana? Ada tak? Ada yang mengikuti? Banyak. Itu ada yang bertanya kayaknya. Ya, silakan, ada yang mau bertanya. Silakan dinyalakan itunya. Ada yang mau bertanya, silakan. Cak, dinyalakan itunya. Ada yang mau bertanya gitu? Dinyalain aja itunya, headphone. Ya, silakan, ada yang mau bertanya karena waktunya sudah terbatas. Halo? Ada, Cak? Tadi kayaknya ada suara. Sok dinyalain. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dinyalakan. Ya, dari kelas apa? Baik, sambil menunggu pertanyaan. Ya. Oke, sambil menunggu yang bertanya barangkali ya, nanti difoto, Cak. Di situ nanti difoto. Keburu nanti itunya
habis jumlah. Baik. Sambil menunggu yang bertanya, zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Ya. Ini syarat, ini zakat mal ini. Satu, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Ya, tentunya. Jadi barang harta yang halal itu yang harus zakat. Kalau harta yang haram nggak usah. Biasanya kalau harta haram juga susah jalan untuk arah jalan pengen ditunaikannya. Kemudian yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh si pemiliknya, bukan harta bersama. Jadi harta ini dimiliki penuh oleh pemilik, tentunya zakat pribadi. Kemudian yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Ya, tentunya bukan berkembang. Berkembang itu menimbulkan laba, menimbulkan keuntungan. Kemudian harta tersebut melewati haul, batas, atau disebut dengan nisab dalam setahun misalnya. Kemudian pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Ya, gimana Ibu? Waalaikumsalam Ibu. Oke. Ada lagi? Ada yang bertanya melalui chat atau apa? Itu siapa itu? Berapa yang ngikutin? 8, nggak apa-apa. 800 berarti ya. Baik, silakan, ada yang mau bertanya dari yang sudah masuk? Apa? Udah habis ya. Baik, karena udah habis semua ya berarti. Oh, masih ada 10 menit. Sok, silakan dibuka apa? Apa pertanyaannya? Baik, para pemirsa dan juga anak-anakku kelas 10, kelas 11, untuk waktu bayar zakat. Kalau kalau Idul Fitri di bulan Ramadan adanya. Kalau di luar bulan Ramadan namanya bukan zakat fitri. Ya. Kalau zakat mal kapan saja. Boleh sebelum Ramadan, boleh setelah Ramadan, atau boleh di bulan Ramadan sekaligus sekalian. Jadi kalau zakat
mal itu ketentuannya setahun ya, haul. Jadi kalau sudah haul setahun tunaikan. Kalau usahanya mulainya misalnya bulan Januari, maka ketika sudah sampai bulan Desember siap-siap dihitung semua total hartanya dan tunaikan zakatnya. Kalau usahanya mulai bulan Juli, ya berarti bulan Juni siap-siap jadi dalam haul, dalam setahun. Ya. Kalau pertanian misalnya, pertanian padi misalnya, musim padi, kemudian panen, berapa jumlah hasil panennya, tunaikan zakat. Kemudian nanam padi lagi misalnya, setahun itu 2 kali misalnya. Kemudian panen lagi, tunaikan. Oke, apa pertanyaannya? Ya. Waalaikumsalam. Salam. Oke, kalau emas itu nanti dijawab aja ya. Rukina kedengaran nggak Rukina? Halo Rukina? Iya Pak. Oke. Kalau emas itu kan nisabnya 93 sekian gram. Jadi kalau belum 90 sekian gram belum satu nisab. Jadi nggak usah dikeluarkan zakat. Belum. Ya. Kalau uang berapapun hasilnya dalam haul setahun, misalnya 50 juta. Nah, 50 juta 2,5%-nya berapa gitu. Itu yang harus ditunaikan. Bisa paham Rukina? Halo? Insya Allah Pak. Ya, paham ya. Jadi kalau emas, misalnya kamu punya emas 50 gram, belum kena nisab. Ya. Oke. Ya, jadi kalau emas itu kan harus nisab dulu gitu kalau belum. Jadi tapi jangan begini juga. Sudah punya 50 gram, kemudian nambah lagi 20 gram, nambah lagi 80 gram. Nah, ketika mau nisab, kemudian dijual lagi gitu. Jadi sengaja supaya tidak mau mengeluarkan zakat emas. Kalau disengaja begitu nggak boleh. Ya, tidak boleh gitu. Oke, dibaca aja nanti. Paham ya? Jadi kalau uang di total saja dalam haul itu dalam setahun itu jumlahnya berapa, kemudian dipresentasikan saja. 2,5%-nya harus dikeluarkan. Sebab kan tadi Bapak sudah jelaskan. Ketika orang punya harta kemudian tidak mau dizakatkan, maka harta itu akan membawakan mudarat bahaya. Contoh begini, dulu di mungkin banyak kisah-kisah ya. Saya cerita tetangga saya. Dia punya banyak pekarangan, punya banyak uang, kemudian tidak ditunaikan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya apa? Dia terkena sakit, buat berobat. Sakit yang ini diobatin, muncul lagi penyakit yang lain terus sampai habis gitu. Jadi hati-hati dengan harta yang ada, harus dikeluarkan, ditunaikan zakat. Oke, ada lagi Rukina? Paham Rukina, paham? Iya paham Pak. Oke. Coba yang lain. Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Ada Canda. Ada Hifzan. Halo. Ada Auli, ada Ranifina. Siapa lagi itu? Oke, tinggal 3 menit. Oke ya, nanti boleh di chat di YouTube aja ya. Baik.
karena keterbatasan waktu dan juga fasilitas Zoom yang hanya menampung maksimalnya 100, tapi alhamdulillah kita sudah sekitar 80 ya. 80 lah, jadi kurang 20 bisa mengikuti, dan alhamdulillah acara semantan Ramadan kajian Islam di sekolah di SMK 1 Kedaung hari ini terakhir, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan dan suasananya tidak seperti ini. Kalaupun seperti ini lagi ya wallah alam, hanya Allah yang tahu. Baik, di sisa hari saum jaga puasa kita, pertahankan puasa kita, pertahankan qiyamul lail kita, tarawih kita, tadarus kita. Jangan sampai kita berguguran, karena di hari-hari terakhir inilah perjuangan berat, ujian berat bagi orang-orang yang beriman yang sedang puasa. Sebab di kanan kiri kita, tangga depan, tangga belakang, ini kayaknya banyak yang sudah tidak berpuasa. Mari kita jaga puasa kita, rayakan kemenangan bagi yang mengerjakannya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina wa tukhna wa lana Muhammad. Wa sallim wa tabarak wa ta'ala ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi nawqa fi mazida ya rabbal alamin bagi rijal. Allahumma nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka ghina'an 'anil wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka ridhaka ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa tadarru'ana wa takhushu'ana bitamim taqsirana ya Allah birahmatika ya rahman. Ya Allah, terimalah saum Ramadan di tahun ini, pertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam perjalanan hamba-Mu yang penuh dengan khilaf dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.